Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'da. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah masih curahkan kepada kita semua, sehingga kita masih terus saja diberikan kemauan untuk menuntut ilmu agama Allah. Tema kita kali ini, kita akan bahas tentang masalah hukmuz zawaj, itu hukum dari pernikahan. Atau dalam kata lain, apa sih hukum nikah itu? Ya gitu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama semua sudah sepakat bahwasannya menikah hukumnya disyariatkan. Semua berijma, semua sudah satu kata, nggak ada satupun yang berbeda pendapat bahwasannya nikah itu disyariatkan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menikah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Dan juga ya, dalil yang lain ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang nikah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita semua. Dari situlah intinya nikah itu disyariatkan. Namun ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Kalau tadi memang makna disyariatkan itu adalah ya memang ada syariat itu di dalam Islam. Makna disyariatkan demikian. Nah, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya. Namun di sini pendapat yang saya pilih adalah hukum yang dipakai oleh mayoritas ulama yang menyatakan bahwasannya hukum nikah itu adalah mustahab. Jadi hukum asal menikah adalah mustahab, yaitu dianjurkan ya mas kalian, atau dalam kataan hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama dari kalangan 4 madhab atau lintas madhab, semua berkata hukum nikah adalah disunnahkan. Dan adapun perintah ya mas kalian yang membuat, adapun perintah yang menyuruh kita untuk menikah, hukum asalnya memang wajib ya mas sekalian. Namun ternyata para ulama atau mayoritas ulama jadi mengartikan perintah tersebut adalah dihukumi sebagai perintah yang sunnah, tidak menjadi wajib. Kemudian ya mas sekalian, hukum asalnya kita sudah mengetahui hukum nikah adalah sunnah. Namun terkadang hukum nikah itu bisa menjadi berubah ya, sesuai dengan kondisi seseorang yang ternyata berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi asalnya adalah mubah ya mas sekalian. Asalnya apa tadi? Asalnya adalah mustahab, yaitu dianjurkan. Itu bisa berubah menjadi yang lain. Yang pertama jamaah sekalian, hukum nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah juga, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan juga bisa menjadi haram. Jadi ternyata nikah ini adalah termasuk, walaupun hukum asalnya adalah mubah, hukumnya mustahab ya, namun ternyata itu bisa terkena hukum taklifi, hukum-hukum taklifi yang berjumlah 5 itu. Kita akan jelaskan perinciannya dari semua itu ya mas. Kapan nikah itu bisa menjadi wajib, kapan hanya sekedar sunnah, kapan itu bisa menjadi haram, dan seterusnya. Yang pertama jamaah sekalian adalah nikah itu hukumnya bisa menjadi wajib bagi orang yang sudah menginginkan nikah. Ya, bagi orang yang sudah menginginkan nikah dan khawatir dia jatuh pada perzinahan apabila dia menunda nikah untuk nanti-nanti. Nah, orang yang seperti ini jamaah sekalian, karena dia diharamkan untuk menjauhi zina, dan menjauhi zina hukumnya adalah wajib, maka dan kewajiban itu tidak akan bisa terlaksana melainkan dengan menikah, maka hukum menikah saat itu bagi dia adalah sudah wajib. Dan berdasarkan kaidah usul ya, kaidah usul fikih yang berbunyi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban, maka hukumnya juga wajib jamaah sekalian. Kewajiban seseorang yaitu menghindari zina, itu tidak akan sempurna kecuali dengan cara dia menikah, maka hukum menikah itu adalah juga wajib. Jadi seperti itu. Ini yang pertama jamaah sekalian. Kalau dia tunda-tunda nanti-nanti, maka saat itu dia sudah khawatir dan benar-benar dia akan jatuh pada perzinahan, maka saat itu sudah menjadi wajib bagi dia. Seperti itu jamaah sekalian. Begitu juga sudah menjadi wajib bagi orang yang sudah biasa jelalatan ya. Orang setiap hari bergaul dengan perempuan, dan dari situlah membuat dia sering jelalatan, banyak berdosa gitu ya, maka orang yang seperti ini sudah wajib nikah jamaah sekalian.
Jadi dengan tujuan agar dia bisa terhindar dari perzinahan. Kemudian yang kedua, menikah juga hukumnya bisa menjadi sunnah. Ya, berarti kembali pada hukum asal jemaah sekalian ya. Hukum kapan menikah itu hukumnya menjadi mustahab atau sunnah saja. Itu bagi orang yang memiliki syahwat, ingin menikah gitu ya. Senang dengan perempuan gitu ya. Namun dia tidak merasa khawatir jatuh pada perzinahan walaupun ditunda-tunda. Ya. Dia nggak merasa khawatir jemaah sekalian. Jadi kalau seperti ini ya tetap wajib, tetap sunnah ya, tetap lebih baik bagi dia nikah. Walaupun ditunda-tunda nikah, dia nggak akan jatuh pada perzinahan, nggak khawatir gitu ya. Maka tetap dianjurkan menikah saat itu juga bagi dia. Nah, dalam keadaan begini menurut mayoritas ulama jemaah sekalian, ya tetap lebih baik bagi dia adalah untuk menikah daripada dia menyibukkan dirinya untuk beribadah. Jadi ada pilihan, apakah dia menikah atau dia menyibukkan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Menurut mayoritas ulama, tetap lebih baik bagi dia adalah untuk menikah saja. Walaupun dia kalau nahan-nahan, nunda-nunda juga tidak mengapa, tetap sebaiknya dia nikah. Daripada dia menyendirikan atau dia menyepi sendiri untuk melakukan ibadah sunnah. Orang kalau menyepi sendiri, orang bisa menekuni ibadah sunnah itu kalau memang nggak ada istri. Nah, pilih mana nih? Kalau dia nikah, dia mungkin ibadah sunnah bisa dilakukan tapi nggak sebanyak kalau dia tidak menikah. Mana yang lebih? Ini sama-sama utama. Pilih nikah atau pilih menekuni dan memperbanyak ibadah sunnah. Maka kita katakan mayoritas ulama mengatakan bagi dia lebih utama menikah. Ibadah sunnah bisa dilakukan ya, tapi walaupun tidak banyak, tapi ini tetap lebih baik nikah. Namun mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwasanya dalam keadaan demikian orang yang tidak jatuh atau tidak khawatir jatuh pada perzinahan, maka kalau sudah demikian itu sebaiknya dia tunda nikah aja deh. Dia dalam rangka untuk menyibukkan dirinya thalabul ilmi dan melakukan serta memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau memang seperti itu digunakan untuk ibadah sunnah saja, diperbanyak dan juga thalabul ilmi. Kemudian jemaah sekalian, nikah juga hukumnya menjadi makruh ya. Bisa menjadi makruh. Makna makruh itu adalah dibenci. Makruh itu adalah suatu perkara yang apabila dilakukan maka tidak berdosa, kalau ditinggalkan dia berpahala. Kapan nikah itu bisa menjadi makruh jemaah sekalian? Yaitu bagi orang yang kalau menikah dengan perempuan itu tidak membahayakan kaum wanita, tidak membahayakan istrinya. Ya. Jadi seperti itu. Namun ternyata jadi intinya bagi orang seperti ini jemaah sekalian adalah orang yang mungkin setelah menikah dia memang tidak membahayakan, tidak merugikan istrinya. Namun ternyata dia malah sibuk menyibukkan diri untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas lagi nikah dia malah menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Jadi sangat jarang dia memenuhi keinginan dari istrinya. Sangat jarang memenuhi keinginan dari istrinya. Nah, orang seperti ini jemaah sekalian, maka kita katakan kalau dia setelah menikah malah tetap menyibukkan dirinya untuk beribadah yang banyak, haknya istri itu juga jarang dilakukan, maka kalau sudah demikian ini hukum menikah bagi dia adalah makruh. Sebaiknya dia nggak usah nikah, sebaiknya dia malah sibukkan dirinya dengan ibadah aja. Ya, sebaiknya dia sibukkan diri dengan ibadah saja, thalabul ilmi dan sebagainya, daripada dia nikah nanti malah banyak melalaikan istrinya, hanya sedikit mungkin memperhatikan istrinya dan sebagainya. Ya, mungkin ada sedikit kerugian istri, tapi nggak parah gitu ya. Nah, yang seperti ini keadaannya dia makruh nikah seperti itu. Kemudian ternyata jemaah sekalian dalam kondisi yang lain, pernikahan itu juga dihukumi haram. Bagi siapa haram? Yaitu bagi orang yang ternyata setelah menikah justru menyia-nyiakan haknya istri, merugikan istri gitu ya. Ya tidak berhubungan sama sekali dengan istrinya, tidak mau menafkahinya. Sengaja dia niat setelah saya nikah saya nggak mau. Saya mau menikmati dia saja tapi saya tidak mau menafkahi dia. Ya, padahal dia sebenarnya mampu, Pak. Padahal dia mampu jemaah sekalian ya. Nah, dalam keadaan seperti itu jemaah sekalian, ya, dia tidak boleh kalau memiliki niat seperti itu. Niat ingin merugikan dan membahayakan istrinya. Ya, seperti itu. Dan juga tujuan-tujuan yang lain. Ya, tujuan-tujuan yang lain gitu ya, yang tidak benar gitu ya. Kemudian
nikah ternyata dalam kondisi lain bisa hukumnya mubah. Mubah ya, hukumnya mubah ya. Yaitu bagi orang, ini dicontohkan bagi orang yang tidak ada syahwatnya. Jadi kapan nikah hukumnya bisa menjadi mubah? Makna mubah itu sama hukumnya antara meninggalkan dan melakukannya. Jadi sama-sama tidak berpahala dan berdosa kalau dilakukan. Kalau ditinggalkan tidak berpahala, tidak berdosa. Kalau dilakukan tidak berpahala dan juga tidak berdosa gitu. Nah, nikah saat itu bisa menjadi mubah jamaah sekalian. Hukumnya tidak berdosa juga berpahala antara meninggalkan dan melakukan bagi orang yang tidak memiliki syahwat. Ya, bagi orang yang tidak memiliki syahwat. Contohnya dia dalam keadaan sakit gitu ya, dia tidak bersyahwat lagi, boleh nggak nikah? Boleh saja. Contohnya dia karena impoten gitu, boleh nikah nggak? Boleh. Namun dengan syarat ya mas kalian, yaitu istrinya tidak merasa dirugikan setelahnya. Ya seperti itu. Ya terus nikah ngapain? Ya perlu diketahui bahwasanya dalam keadaan begitu, walaupun istrinya tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya, tapi perlu diingat ya bahwasannya memang tujuan pernikahan itu tidak hanya sekedar berhubungan ya mas kalian. Terkadang tujuan dari pernikahan itu ada hikmah yang lain yang juga termasuk penting bagi kaum wanita tersebut. Ya di antara hikmahnya adalah mungkin wanita tersebut setelah menikah dengan seorang pria yang impoten gitu ya, seorang pria yang sudah sakit ya mungkin nggak memenuhi kebutuhan biologis sama sekali, tapi ternyata dia mendapatkan hikmah kebaikan yang lain yang dia tidak dapatkan dalam keadaan dia menjadi janda atau perawan gitu ya, gitu kan, perawan atau perawan tua gitu ya. Nah seperti halnya ada yang menafkahi hidup dia, kan ringan dia aja mas sekali ya. Ada yang menafkahi kehidupan dia, menafkahi kebutuhan dia gitu ya. Ada yang melindungi dia saat dia mungkin dalam keadaan bahaya, mungkin ada yang menasehati dia juga, ada yang membuat dia tenang karena selama ini dia ternyata sudah memiliki status sebagai seorang yang bersuami dan lain-lain ya mas sekalian, hikmah yang lain termasuk bisa mendapatkan nasihat. Ternyata walaupun sang suami itu impoten, ternyata dia adalah ahli ilmu agama atau banyak ilmu agamanya sehingga bisa dinasehati. Itulah yang bisa membuat perempuan itu tenang. Jadi ketenangan kaum wanita itu tidak hanya dari dia diberikan nafkah uang dan juga tidak hanya diberikan hubungan biologis ya, kebutuhan biologis itu. Nah, itulah jamaah sekalian hukum-hukum nikah yang ada di dalam syariat kita. Kemudian pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan baru bahwasannya bagaimana hukum menikah bagi kaum wanita. Ternyata hukum menikah bagi kaum wanita. Kalau tadi hukum bagi laki-laki ya Mas kalian. Nah, ternyata hukum menikah bagi kaum wanita itu bisa tidak wajib ya Mas kalian. Jadi bisa dihukumi tidak wajib. Ya, ini berdasarkan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya gitu ya, atau kitab Musnadnya, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi dengan membawa putrinya. Laki-laki datang dengan seorang anak perempuannya. Kemudian laki-laki itu berkata, "Inna badnati hadhihi abad an tazawwaj." Wahai Rasulullah, anakku ini loh, putriku ini loh, itu tidak mau menikah nih. Setelah saya nasihati, saya ajak, saya perintahkan juga tidak mau nih. Faqala laha, lalu Nabi SAW bersabda kepada anak perempuan tersebut, "Ati'i abak." Wahai anak perempuan, gitu ya, bahasa Jawa gitu ya. Taatlah, patuhilah bapakmu, nurut sama bapak dong gitu ya. Faqalat, la, perempuan itu berkata la, anak perempuan itu berkata tidak, saya tidak taat kepada bapak, ya nggak bisa nurut saya pada perintah bapak, hatta tukhbirani ma haqquz zauji ala zaujatihi. Mohon maaf Nabi, saya tidak bisa menuruti ayah gitu ya, sampai engkau memberitahu kepada saya apakah haknya suami atas istrinya. Dalam kata lain, sampai engkau memberitahu kepada saya apakah kewajiban sang istri kepada suaminya. Faraddadat alaihi maqalataha. Perempuan tersebut mengulang-ulangi ucapannya itu kepada Nabi. Akhirnya Nabi kita SAW bersabda, haqquz zauji ala zaujatihi allau kana bihi qurhatun falahisatha aw ibtadara min kharahu sadidan aw dama thumma lahisathu ma addat haqqah. Kalau kamu mau tahu, kata Nabi, haknya suami terhadap istri, atau dalam kata lain kewajiban istri terhadap suami adalah
seandainya sang suami memiliki luka di tubuhnya, kemudian ia menjilatinya, sang istri menjilati luka tersebut, atau kedua lubang hidungnya istri itu segera mencium, segera mendekati nanah atau darahnya suami yang ada pada lukanya itu, kemudian dia jilati, yang seperti itu belum bisa melaksanakan haknya suami. Jadi maksud dari sabda Nabi ini, jamaah sekalian, adalah hak suami itu sangat besar. Kamu nggak bisa melaksanakannya. Walaupun sudah mengabdi, mohon maaf, makna mengabdi itu maknanya ada melayani suami itu dengan sepenuh hati. Nggak hanya sekedar sakit, sang suami sakit, diberi makan, dimandiin, dicebok. Nggak hanya seperti itu ya mas kalian. Bahkan ketika suami itu luka, sampai itu dijilati lukanya, ya, atau nanahnya itu tetap tidak bisa mendatangkan atau melaksanakan haknya suami. Haknya suami masih lebih besar daripada itu. Nah, seperti itu ya. Dan ini sebenarnya adalah maksud dari sabda Nabi adalah mengajak kepada dia kalau nanti dia jadi nikah, dia harus mentaati suami dan tidak boleh mengkufuri kebaikan yang diberikan oleh suami. Nah, setelah mendengar sabda Nabi yang begitu, ya, yang begitu sepertinya begitu memotivasi sebenarnya, tapi ternyata dia sepertinya ketakutan ya mas kalian. Lalu dia berkata begini, wallazi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abada. Demi zat yang telah mengutus engkau wahai Nabi dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah selamanya. Karena melihat begitu besar dan dia khawatir. Jadi dia mengatakan demikian itu karena dia khawatir tidak bisa melaksanakannya dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya, seperti dia dia tidak mau menikah selamanya. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? La tunkihuhunna illa biiznihinna. Oh, kalau begitu kalian wahai para wali, janganlah kalian menikahi mereka, putri-putri kalian, kecuali dengan izin mereka. Kalau begitu kalian jangan paksa mereka untuk menikah. Kalau nggak mau menikah, ya sudah, biarin, nggak apa-apa. Ini lebih baik dibandingkan dia kena nikah, namun ternyata dia terjerumus kepada dosa yang begitu banyak dikarenakan dia tidak mau taat kepada suami, tidak menjalankan haknya suami. Seperti itu. Hadis ini hasan, jamaah sekalian, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita semua jamaah sekalian, ya, diperbolehkan bagi kaum wanita untuk tidak menikah, ya, tidak mengapa tidak menikah, ya. Kalau memang ada uzur seperti itu karena dia takut gitu ya. Tetapi walaupun yang lebih utama itu adalah menikah, karena memang banyak hadis-hadis, bahkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang motivasi untuk menikah, kebaikan begitu banyak, hikmah yang begitu banyak dengan menikah, ya, faedah yang begitu banyak gitu ya. Dan itu intinya adalah pada dasarnya boleh, walaupun yang lebih baik adalah tetap menikah karena banyak hadis yang itu tadi. Namun jamaah sekalian, ketika dia niat nggak nikah selamanya, tetapi setelah itu dia merasa khawatir jatuh pada perzinahan, maka hukum menikah jadi berubah bagi dia. Awalnya tidak wajib, maka saat itu bisa menjadi wajib bagi dia berdasarkan penjelasan yang telah lalu di atas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dan menghindarkan kita dari segala macam keburukan dan bisa melaksanakan apa saja yang Allah ridhoi dan menghindarkan segala sesuatu yang Allah murkai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.